Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan Bapak Ahmad Khalid di sini. Kali ini kita berjumpa dalam bulan suci Ramadan, yang mana akan kami sampaikan tentang apa itu makna puasa dan juga bimbingan akhlak yang ada di dalamnya. Semoga kita semuanya dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan berhasil dalam meraih yang sebesar-besarnya dalam bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak semuanya, kali ini kita akan membahas materi tentang apa itu puasa, yang mana telah kita jalani bersama dan perlu kita kupas lebih dalam, semoga kita lebih memahaminya. Yang pertama yaitu pengertian puasa. Puasa dalam bahasa Arab dinamakan asyam atau saum, yang berarti imsak atau menahan diri. Kemudian sedangkan secara istilah, puasa yaitu beribadah kepada Allah SWT dengan menahan diri dari makan, minum, dan pembatal puasa lainnya dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Tentunya kita sudah paham semuanya ya. Baiklah, kita lanjut pada hal berikutnya, hukum puasa Ramadan. Nah, apa itu hukumnya? Nah, sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 183, yaitu Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sini, wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kalian bertakwa. Di sini adalah orang yang beriman diwajibkan untuk berpuasa sebagaimana umat-umat terdahulu semuanya. Jadi syariat puasa ini tidak hanya dimiliki dan dijalankan umat Nabi Muhammad saja, tapi pada umat Nabi sebelumnya. Anak semuanya, sebelum kita puasa kita harus tahu dulu apa puasa itu sah apabila jika memenuhi syarat berikut ini, disebut dengan syarat puasa ya. Yang pertama, orang itu harus beragama Islam. Yang kedua, ini harus sudah balik. Ketiga, berakal sehat. Keempat, mukim atau tidak sedang perjalanan. Selanjutnya, suci dari haid dan nifas, mampu berpuasa, dan terakhir adalah niat. Yang penting semuanya. Jadi inilah syarat-syarat orang sebelum puasa harus dilalui dulu ya, dari Islam, kemudian balik, berakal sehat, mukim, dan suci dari haid dan nifas, mampu berpuasa, dan niat. Ini semuanya. Islam sudah tahu semuanya ya. Kalau balik tentunya sudah meranjak usia dewasa, sudah mengerti laki-laki, hubungan laki-laki perempuan, sudah keluar mani, dan perempuan sudah haid. Berakal sehat berarti tidak gila. Mukim tadi sudah saya jelaskan, tidak dalam perjalanan, jadi berdiam di dalam suatu tempat. Kemudian suci dari haid dan nifas. Haid tadi adalah yang dialami perempuan setiap bulan, dan nifas itu adalah darah setelah keluarnya masa melahirkan anak semuanya. Kemudian harus memenuhi syarat mampu berpuasa, sehat jasmani rohani ya. Jasmani terutama harus kuat menjalankannya. Kalau tidak kuat ya tidak apa-apa. Yang selanjutnya yaitu niat. Ini nanti yang terpenting ya semuanya. Selanjutnya, apa saja yang harus dilakukan di dalam puasa itu? Rukun puasa ya, disebut rukun puasa. Yang pertama adalah niat. Kapan dilakukan niat itu? Yang pertama adalah dilakukan pada malam hari sampai sebelum waktu subuh. Jadi kalau sudah subuh baru berniat tidak bisa ya, harus dilakukan sebelum subuh. Ini jadi harus sah niatnya sebelum subuh. Yang selanjutnya itu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi nanti akan kita bahas apa yang membatalkan puasa. Itu saja, niat dan menahan diri dari hal yang membatalkan puasa. Semuanya. Selanjutnya yaitu apa saja menyebabkan puasa kita batal. Yang pertama, yang jelas ya, makan dan minum dengan sengaja. Kalau tidak sengaja tidak apa-apa ya. Jadi di sini kesengajaan anak semuanya ya. Selanjutnya yaitu
memasukkan benda dengan sengaja melalui 7 lubang terbuka dalam tubuh. Mana saja? Yang pertama adalah mulut, ya, 2 hidung, telinga, dan kubul dan dubur, ya, jalan depan dan jalan belakang, ya. Ini harus dicegah anak-anak semuanya agar tidak puasa kita menjadi batal, gitu ya. Kemudian keluar mani dengan sengaja. Nah, ini dengan sengaja artinya melalui syahwat anak-anak semuanya, ya, tidak bermimpi, ya. Jadi kalau mimpi tidak apa-apa. Jadi kalau dengan syahwat, ya, maka nafsu, maka tidak batal. Selanjutnya muntah dengan sengaja. Nah, ini muntah, jadi apa? Ada benda kemasukan gitu terus dikeluarkan, berarti tidak sah kalau muntah dengan sengaja. Kalau tidak sengaja karena sakit ya tidak apa-apa kalau memang kuat. Selanjutnya keluarnya darah haid dan nifas. Jelas ini ya, kalau ketika seorang perempuan mengeluarkan darah haid dan nifas maka tidak boleh berpuasa, maka harus membatalkan puasanya. Kemudian menjadi gila atau pingsan. Nah, jadi hilangnya akal di sini ya, akal sehatnya hilang sehingga menjadi batal puasanya. Syaratnya adalah riddah atau murtad dari Islam. Jelas kalau keluar Islam tadi syaratnya kan tidak boleh, maka menjadi batal puasanya ya. Selanjutnya yaitu merokok. Nah, merokok di sini dianggap batal karena memasukkan benda, ya. Di sini menyebabkan kepuasan di sana karena sebagian orang merasakan dengan merokok itu sudah puas. Nah, selanjutnya yaitu jima atau bersenggama laki-laki perempuan, nah, walaupun suami istri di tengah hari saat puasa, maka puasanya jadi batal. Itu anak semuanya ya. Apa saja sunnah puasa? Yang pertama adalah menyegerakan berbuka puasa, agar puasa kita mendapat pahala yang besar, maka ini harus kita lakukan. Kemudian berbuka puasa dengan berapa butir top atau kurma segar, ya. Kalau ada, kalau nggak ada ya air putih boleh, ya. Dan berdoa menjelang buka puasa, ya, disunahkan berdoa. Mengakhirkan makan sahur hingga mendekati waktu subuh. Nah, jadi jangan terlalu jauh dari jarak subuh, ya, anak semuanya, agar ini kondisi ini makanan yang kita asup dalam tubuh ini ya semakin baik ya semuanya ya. Selanjutnya adalah memperbanyak amalan soleh seperti sholat sunnah, membaca Al-Quran, sholawat, zikir, sedekah, itikaf, berdiam diri di masjid, dan amalan kebaikan lainnya agar puasa kita menjadi berkualitas gitu ya. Selanjutnya orang yang dibolehkan tidak berpuasa. Yang pertama adalah orang sakit yang bisa membahayakan dirinya jika puasa. Jadi kalau puasa dia akan sakit anak-anak semuanya ya. Ini boleh tidak puasa. Selanjutnya adalah musafir, orang yang melakukan perjalanan jauh untuk bertujuan kebaikan. Maka di sini boleh ya tidak berpuasa, digantikan di hari lain. Dan orang yang sudah tua renta, ini boleh tidak puasa dengan diganti dengan fidyah. Selanjutnya terakhir wanita hamil dan menyusui, ini boleh meninggalkan puasa dengan diganti dengan fidyah anak-anak semuanya atau menggantikan di bulan lain. Apa hikmah di balik puasa anak-anak semuanya? Yang pertama, puasa adalah wasilah untuk mengukuhkan ketakwaan sesuai dengan firman Allah tadi. Puasa membuat orang merasakan nikmat dari Allah SWT, mendidik manusia dalam mengendalikan keinginan dan sabar dalam menahan diri. Puasa menahan laju godaan setan, jelas ya. Puasa menimbulkan rasa iba dan sayang kaum muslimin. Puasa membersihkan badan dan elemen yang tidak baik dan membuat badan itu sehat. Nah, dengan puasa kita akan sehat anak semuanya. Terima kasih anak semuanya. Ini materi puasa dan selanjutnya kita akan sambung dengan materi bimbingan akhlak ya. Anak-anak semuanya, marilah kita bahas materi berikutnya, yaitu mengenai keberkahan Ramadan dan meningkatkan rasa hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Mengapa kita harus hormat dan taat kepada orang tua dan guru? Karena keduanya
memiliki andil besar, peran besar dalam kehidupan kita. Ayah ibu yang melahirkan kita, ayah menafkahi kita, dan guru adalah orang yang telah mendidik kita menjadi berakhlak mulia. Tentunya dosa besar kita semuanya apabila kita berdurhaka kepada orang tua dan guru kita semua. Perintah Allah di sana supaya kita berbuat baik terhadap Al-Quran. Nah, di sana kita tidak boleh berbuat kasar, bahkan berbicara tentang pun tidak bisa. Anak semuanya janganlah membantah keduanya, ini tidak baik kan anak ya. Cara berbakti pada orang tua, mematuhi dan melaksanakan nasihat orang tua dalam kebaikan, meringankan dengan membantu pekerjaan orang tua, senantiasa memohon doa restu dan izin, menyayangi dan mengasihi orang tua baik ketika orang tua sehat, serta merawatnya dengan baik saat keadaan sakit. Nah, menjaga kesopanan dalam perkataan maupun sikap yang dapat menyakiti hati orang tua. Selanjutnya, berusaha membanggakan orang tua, mendoakan orang tua terutama setiap selesai sholat dan anak semuanya. Nah, ketika orang tua sudah meninggal, maka kita berusaha melanjutkan cita-cita dan menyambung silaturahmi dengan kerabat dan teman orang tua kita. Kepada guru, bagaimana anak semuanya? Yang pertama, membiasakan tegur sapa anak-anak yang jarang sekali ya. Salam dan salim cium tangan saat berjumpa dengan guru di mana berada. Selanjutnya, mendengarkan dan memperhatikan ajaran guru saat pembelajaran, menaati nasihat guru, menjaga kesopanan dalam perkataan maupun sikap yang dapat menyakiti hati guru kita. Mengerjakan tugas dari guru dengan jujur, ikhlas, dan baik, serta giat belajar untuk prestasi dalam membanggakan guru dan orang tua kita. Terakhir, mendoakan guru kita setiap selesai sholat. Yang terakhir aku semuanya, yaitu hikmah atau apa yang kita dapatkan dalam kita berbakti pada orang tua dan guru. Jika kita berbakti pada orang tua, maka akan dipermudah segala urusan dunia dan akhirat, mudah mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, akan dilancarkan rezeki dan dipanjangkan umur, mendapatkan ridho, karena ridho Allah terdapat kepada ridho orang tua sesuai dengan hadis Rasulullah. Terakhir, mendapatkan surga tentunya ya kalau kita berbakti pada orang tua. Jika berbakti pada guru, apa akibatnya anak semuanya? Nah, kita akan dipermudah menyerap ilmu guru tersebut. Ilmu yang diajarkan tidak akan mudah lupa ya, dan bermanfaat dalam kehidupan kita. Mendapat ridho tentunya dari Allah SWT, dilapangkan, diluaskan pikiran kita agar mudah memahami ilmu. Nah, semuanya ya. Dan terakhir adalah mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, demikian semuanya. Mudah-mudahan dapat kita pahami bersama. Mohon maaf jika ada kekeliruan dan kekurangan dalam penyampaian materi ini. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.